Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena Tuhan menjagai kita, menjagai iman kita sampai saat ini, sehingga kita bisa beribadah seperti ini pada hari ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Saat ini kita mau fokuskan hati kita untuk tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga ibadah kita ini tidak kita jalankan dengan sia-sia. Saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita terima ajakan pemazmur ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita saat ini. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Pemazmur berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Karena itu, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, Raja kami datang menyembah kepadamu saat ini. Tolonglah supaya kami menyembahmu dengan sukacita dan apa yang kami lakukan berkenan kepadamu sebagai persembahan kami.
bagi Allah kami, Raja kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seorang penulis lagu suatu kali berkunjung ke penjara. Di sana ia berbicara tentang Allah dan ia menyanyikan beberapa lagu karangannya. Pada saat itu, dia mendengar seorang narapidana berseru, "Tuhan yang baik, jangan lewatkan aku." Narapidana itu sedang memohon belas kasihan Tuhan bagi dirinya. Penulis lagu tersebut pulang dengan mengingat permohonan itu. Dan pada malam hari itu, dia menulis sebuah lagu yang berjudul "Jangan Engkau Lalu". Yesus juru selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Engkau pohon kesukaan, Engkau pohon kesukaan, kesenanganku. Tak seorang yang kusandang, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Sama seperti narapidana yang berteriak, "Tuhan, jangan lewatkan aku." Kita juga orang berdosa yang perlu belas kasihan Tuhan terkait dosa-dosa kita. Tidak ada di antara kita yang cukup baik sehingga tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bahkan setelah kita menerima pengampunan kekal, kita masih saja berdosa. Melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita dalam hidup berinteraksi dengan dunia sehari-hari. Karena itu, mari kita ambil waktu sejenak, kita mengakuinya dan mohon kemurahan Tuhan untuk mengampuni kita.
Allah yang penuh rahmat, kami datang mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami akan semua hal yang tidak berkenan kepadamu yang sudah kami akui. Dan tolonglah kami supaya selalu menyadari bahwa kami butuh belas kasihan-Mu terkait dosa-dosa kami setiap hari. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Demi nama Yesus kami memohon belas kasihan ini. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Mazmur 119 berkata demikian. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Allah memberikan janji-janji anugerah bagi kita. Dan kita boleh berdoa dengan menyebutkan janji-janji Allah. Itu seperti mengingatkan Allah akan janji-janjinya, sekalipun Allah sebenarnya tidak pernah lupa. Betapa baiknya Allah, puji Tuhan. Allah memberi petunjuk hidup bagi orang-orang yang menerima janjinya. Mari kita membacanya bersama-sama. Petunjuk hidup baru. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Allah mengangkat kita sebagai anggota keluarganya dan Dia mau supaya di dalamnya kita saling mengasihi dan saling menghormati di antara sesama saudara. Kita memang adalah satu keluarga, kita bersaudara. Sebagai saudara dalam satu kerajaan Allah, kita memiliki satu iman yang sama seperti yang tertuang dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan saat ini kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, bukan setiap orang yang mendengar firman Tuhan akan mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan. Untuk itu, kita butuh Roh Kudus setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan untuk membukakan telinga kita, membukakan hati kita. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dengan mengatakan, "Bukakan mataku Tuhan, bukakan telingaku Tuhan." Lepaskan belengguku, ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku, bukakan telingaku Tuhan, mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan
Selamat hari Minggu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah yang khusus, ibadah merayakan Pentakosta, hari lahirnya gereja Tuhan, turunnya Roh Kudus ke dalam kehidupan umat percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau Allah yang datang bagi kami, Engkau Allah yang mengasihi kami dan sudah mengorbankan dirimu untuk kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib yang sudah membawa kami kepada keselamatan di dalam Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah mengutus Roh Kudus, Allah Tritunggal yang sudah datang bagi kami menampingi dan menuntun kehidupan kami umat percaya. Dan terima kasih kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu bicaralah pada kami Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami serahkan waktu ini. Amin. Sudah dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah kita ini keluarga Allah, berbeda itu indah. Saya akan membaca kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat ke-17 sampai yang ke-22. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Lebaran tahun ini menjadi Lebaran dengan satu tema utama di Indonesia, yaitu soal pelarangan mudik. Namun sekalipun dilarang, saudara, tetap saja menurut data Kementerian Perhubungan tercatat sedikitnya 1,5 juta orang mudik selama masa Lebaran ini. Alasannya sederhana, sekalipun tahu ada resiko penyebaran COVID dan ada resiko dipaksa putar balik oleh petugas keamanan, keinginan untuk berkumpul dengan keluarga merayakan Idul Fitri itu besar sekali, saudara. Saudaraku, saya juga karena alasan kedukaan berangkat ke Makassar dan kembali ke Malang sehari sebelum pelarangan mudik itu diberlakukan. Di bandara, saudara, saya lihat segitu banyak orang. Dan di pesawat tidak ada satupun bangku pesawat yang kosong. Jangan bicara soal distance, saudara, karena tidak ada itu. Waktu lihat kerumunan orang segitu banyak untuk mudik, saya kemudian bisa membayangkan kerinduan dari banyak masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Karena memang memandang keluarga itu penting. Setidaknya itulah adalah alasan yang dipakai oleh banyak para pemudik yang ketika bertemu dengan petugas keamanan diminta untuk putar balik, saudara. Saudara, pengalaman berada dalam kerumunan para pemudik yang begitu banyak ini membawa ingatan saya, saudara, pada waktu saya tinggal di Beijing. 2 kali saya merasakan pengalaman mudik terbesar di seluruh dunia yang terjadi, yaitu pada waktu orang-orang China dari mana-mana tempat berjuang, dan harafiah, saudara, berjuang untuk bisa mudik ke kampung halaman dan berkumpul bersama dengan keluarga merayakan Chinese New Year. Saudara, yang paling berkesan buat saya adalah sebuah kebiasaan sehari sebelum Chinese New Year ini. Semua anggota yang sudah berjuang untuk mudik itu berkumpul bersama, lalu kemudian bersama-sama membuat Chinese dumpling, saudara, jiaozi.
Saudara, waktu mereka buat ini, saya pernah berada dalam keluarga yang melakukan hal ini. Lalu saya bertanya, kenapa kalian buat acara, buat Chinese dumpling bersama seperti ini? Saudara, kemudian saya diceritakan oleh mereka filosofi di balik acara tersebut. Semua keluarga berkumpul. Ada yang kemudian potong-potong sayur, ada yang kemudian atau cincang itu daging, lalu kemudian ada yang mencampurnya dan kemudian memasukkannya ke dalam kulit lumpia, ada yang merebus. Semua anggota keluarga bekerja bersama. Berlambang satu keluarga yang kompak, kerja bersama dengan sukacita, menyongsong tahun baru yang diharapkan penuh dengan bahagia dan berkat. Saudara, intinya adalah kebersamaan di dalam keluarga, sebab keluarga itu penting. Keluarga yang saling mengasihi, saling bekerja sama di dalam kekompakan untuk membangun masa depan bersama. Bukankah itu gambaran dari keluarga yang indah, saudara? Gambaran yang juga membawa ingatan saya kepada satu ayat favorit saya, saudara, pada waktu saya merantau selama hampir 8 tahun di 2 negara asing. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 19. Inilah ayat favorit saya pada waktu menjadi orang asing dan pendatang selama hampir 8 tahun itu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga Allah, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menganugerahkan kepada kita sebuah keluarga, yaitu gereja Tuhan. Dari segala tempat dan segala abad sebagai gereja universal, tapi juga gereja Tuhan, gereja lokal, di mana kita menjadi anggota di dalamnya dan kemudian bertumbuh bersama sebagai sebuah tubuh Kristus. Saudara, di hari Pentakosta lahirlah gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala gerejanya. Gereja yang dimulai dengan sebuah pekabaran Injil dalam sebuah khotbah Rasul Petrus yang kemudian menyerukan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, kata Petrus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan menjadi Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Saudara, pekabaran Injil khotbah dari Petrus ini kemudian dipakai oleh Roh Kudus untuk menyentuh hati banyak orang yang mendengarkan pada waktu itu. Sehingga dengan hati yang sangat terharu, kata firman Tuhan, mereka kemudian bertanya dengan tulus kepada Petrus dan kepada murid-murid Yesus, rasul-rasul yang lain itu, apakah yang harus kami perbuat supaya kami bisa mendapatkan keselamatan itu? Dan inilah jawaban Petrus yang kemudian menjadi jawaban bagi semua orang yang merindukan pulihnya relasi dengan Tuhan. Yaitu, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Caranya bagaimana? Petrus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, percaya kepada satu nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sudah dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Kemudian Paulus di dalam kitab Efesus ini menggambarkan bahwa relasi dengan Tuhan itu berlanjut dengan relasi di antara umat Tuhan. Dan gambaran yang digunakan adalah gambaran keluarga. Dalam perikop ini yang menjelaskan bahwa gereja itu didesain Tuhan sebagai keluarga rohani kita, saudara. Keluarga yang unik, keluarga yang khas, karena keluarga Allah ini tidak dimulai dengan sebuah persamaan, saudara. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa keluarga rohani kita ini, gereja Tuhan, akan dimulai dari sebuah perbedaan. Ayat 11 berkata dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Pada perikop ini Paulus kemudian menggambarkan dan mengingatkan jemaat Efesus. Paulus seorang Yahudi
dan berkata, menuliskan surat kepada jemaat Efesus yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda-beda. Di dalamnya banyak sekali orang-orang non-Yahudi. Dan kemudian Paulus mengingatkan dan berkata, dahulu ada perbedaan besar di antara kita. Aku orang Yahudi, kamu bukan orang Yahudi. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Dan Paulus mengingatkan jemaat Efesus mengenai hal ini karena di dalam situasi kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu benar terjadi ketegangan dan pemisahan yang tegas sekali antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Saudaraku, kita tahu bukan bahwa orang Yahudi itu merasa diri sebagai umat pilihan. Umat yang khusus, yang mendapatkan privilege perjanjian Allah secara eksklusif. Dan tandanya adalah sunat yang menjadi lambang perjanjian dengan Yahweh. Orang Yahudi gagal mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan memanggil mereka dan memberikan kepada mereka privilege yang khusus itu untuk menerima berkat perjanjian dari Tuhan itu, bukan supaya mereka bisa menikmati bagi dirinya mereka sendiri berkat dari Tuhan itu, tetapi setelah mereka menerima berkat perjanjian dari Tuhan, mereka boleh dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk membagikan dan memberitakan, menyebarkan berkat perjanjian itu juga kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan mau bangsa Yahudi dipakai Tuhan menjadi alatnya memberkati bangsa-bangsa yang lain, supaya bangsa-bangsa lain itu juga mengalami berkat perjanjian dari Allah, supaya mereka juga bisa mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan. Saudara, bangsa Israel, orang Yahudi, gagal memahami panggilan Tuhan bagi mereka ini. Gagal pahamnya bangsa Yahudi ini, saudara. Orang Yahudi ini membuat mereka benar-benar merasa menjadi kaum yang elit, yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain, yang merasa perlu untuk menekankan perbedaan status dibandingkan dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan ironinya, saudaraku, penekanan terhadap perbedaan, penekanan terhadap mereka sebagai kaum yang elit, yang eksklusif itu justru makin nyata di bait suci, di rumah Tuhan. Saudara, saya membaca di sebuah komentar yang berkata demikian. Di bait suci itu ada tembok yang memisahkan orang asli Yahudi dan orang non-Yahudi. Melewati batas tembok itu, maka tidak boleh ada orang non-Yahudi yang masuk ke dalam. Hanya orang Yahudi yang bisa melewati tembok tersebut. Di tembok itu ada tulisan seperti ini. Tidak ada orang non-Yahudi diizinkan masuk melewati batas ini, yaitu tembok itu. Siapapun yang kedapatan masuk akan dihukum mati. Saudara, tembok itu menjadi tembok yang betul-betul memisahkan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Pendek kata, saudara, orang Yahudi itu menjadi sangat ahli dalam soal memisahkan dirinya sebagai pihak yang merasa diri tidak boleh dianggap selevel dengan yang lain. Yang lain rendah, kami tinggi. Yang lain bukan umat pilihan, kami umat pilihan. Ada tembok pemisah yang jelas di situ. Dan itu terjadi di rumah Tuhan, di bait suci. Saudara, dalam situasi yang seperti inilah, Rasul Paulus mengingatkan, dahulu kita begitu. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Lalu ada tembok pemisah di antara kita. Tapi sekarang, di dalam anugerah Tuhan, oleh darah Yesus Kristus, orang Yahudi dan orang non-Yahudi ini dikumpulkan bersama menjadi satu gereja keluarga Allah. Saudara bisa membayangkan pergumulan yang dihadapi oleh orang Yahudi maupun oleh orang non-Yahudi ketika mereka dipersatukan dalam komunitas umat percaya ini. Oh, tidak secara otomatis bukan kita bisa bersatu dan mengabaikan semua perbedaan dan semua pemisahan yang selama ini benar-benar memberi batas tembok di antara kita. Sudah terbiasa terpisah, saudara. Sulit untuk bisa bersama. Tidak heran bukan
bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, doanya bagi murid-muridnya adalah supaya umat Tuhan itu menjadi satu. Tidak heran bila surat-surat Paulus dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengingatkan bahwa sekalipun kita berbeda, dan benar saudara, gereja Tuhan dimulai dari perbedaan. Tapi sekalipun kita berbeda, kita ini satu di dalam Tuhan. Paulus memberi contoh dalam Roma pasal 12 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, pasal 12 ini dimulai dengan sebuah dorongan Paulus dalam kitab Roma untuk jemaat itu bisa mempersembahkan tubuh sebagai bentuk ibadah yang sejati. Menarik sekali bahwa bentuk ibadah yang sejati itu kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat-ayat setelah itu. Bahwa ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita bisa beribadah, datang ke rumah Tuhan dan beribadah menyembah Tuhan sebagai sebuah komunitas umat percaya. Bukan sekedar itu saja. Tetapi itu kemudian harus diwujudkan. Ibadah yang sejati itu harus diwujudkan di dalam kehidupan yang tidak serupa dengan dunia ini. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan perilaku. Pembaharuan budi seperti apa? Pembaharuan perilaku yang bagaimana? Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 4 dan ke-5 menyebutkan bagaimana tiap-tiap orang percaya itu menjadi satu dalam tubuh Kristus, yang menjadi bagian tubuh Kristus dengan bagiannya masing-masing. Masing-masing punya fungsinya atau tugasnya yang berbeda-beda satu dengan lain. Dan di dalam fungsi yang berbeda, di dalam berbagai macam tugas yang berbeda tersebut, dan di dalam kondisi yang berbeda tersebut, Paulus mengingatkan kita ini yang berbeda adalah satu. Karena itu, sebagai saudara, jangan saling meninggikan diri sendiri. Seharusnya kita walaupun beda, perlu saling mengasihi, perlu saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian bentuk ibadah yang sejati yang Paulus katakan. Paulus kemudian melanjutkan di dalam pasal yang ke-15 dan kitab Roma ini. Sebagai satu keluarga Allah, jangan cari kesenangan diri sendiri. Yang kuat wajib menopang mereka yang lemah. Saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Saudara, inilah yang kemudian dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma ini. Kristus sudah menerima kita dalam segala perbedaan kita, dan karena itu kita wajib saling menerima satu dengan yang lain walaupun kita berbeda. Doa Paulus, saudaraku, dalam pasal yang ke-15 ini, ayat yang ke-5 dan ke-6. Semoga Allah, ini doanya, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Kerukunan, saudara, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Inilah kehendak Yesus Kristus, saudaraku, Sang Kepala Gereja, supaya umat Tuhan yang berbeda itu hidup di dalam kerukunan. Ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kamu ini memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita umat Tuhan, di dalam segala perbedaan hidup kita ini, kita hidup saling menerima, saling membangun, rukun satu dengan lain. Firman Tuhan berkata, dengan cara demikianlah kita bisa hidup memuliakan Tuhan sebagai gereja Tuhan, keluarga Allah. Saudaraku, bagaimanakah dengan kehidupan kita bergereja hari ini? James Emery White adalah seorang senior pastor dari sebuah gereja di Charlotte, North Carolina, saudara. Dia mendapatkan PhD dari Southern Baptist Theological Seminary. Gereja ini yang dia pimpin, saudaraku, adalah dicatat sebagai salah satu gereja di Amerika Serikat yang 70-80% pertumbuhan daripada gerejanya muncul
dari orang-orang yang sebelumnya tidak bergereja. Saudara, James Emery White menuliskan sebuah buku berjudul Rethinking Church, memikirkan ulang tentang gereja. Dan pada waktu dia memulai gereja ini, saudara, ia membuat angket yang dia sebarkan di daerah Charlotte tersebut. Angket yang dia sebarkan kepada mereka yang tidak datang ke gereja, tidak mau datang ke gereja. Pertanyaannya sederhana, yaitu menanyakan pada mereka, mengapa kamu tidak mau datang ke gereja? Saudara, ada banyak jawaban yang diberikan oleh mereka yang tidak datang ke gereja ini. Alasan kenapa mereka tidak mau datang ke gereja. Tapi ada satu catatan yang penting sekali, bahwa dari survei yang dilakukan ini, 61% dari mereka yang tidak bergereja itu berkata, alasan tidak datang ke gereja adalah karena mereka memandang, melihat, berpikir bahwa gereja terlalu banyak persoalan, terlalu banyak konflik dan perselisihan. 61% saudara dari mereka yang tidak ke gereja, melihat orang-orang gereja, melihat perselisihan dan persoalan. Komentar daripada Dr. James Emery White, sayangnya sejarah gereja menunjukkan bahwa benar perpecahan dan perselisihan sering terjadi di dalam kehidupan bergereja yang muncul dari perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disatukan. Saudara, sedih bukan melihat kondisi ini? Itu pandangan mereka yang di luar gereja melihat orang gereja. Kalau Tuhan sang kepala gereja melihat gerejanya, apa yang dia lihat hari ini, saudaraku? Apakah dia juga melihat orang-orang yang berbeda yang seharusnya disatukan oleh tubuh Kristus ini dan menjadi satu keluarga, menjadi saudara yang saling mendukung, saling mengasihi, saling menopang? Apakah kita menjadi seperti itu yang dilihat oleh Tuhan, atau justru kita kemudian oleh karena perbedaan-perbedaan itu kita hidup di dalam perselisihan, konflik dan persoalan satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus? Saudaraku dalam Tuhan, hari Senin yang lalu saya mendengarkan sebuah lagu di Kompas TV. Lagu yang dibawakan oleh grup band Pilots, saudara. Saya belum tahu sebelumnya, dan waktu saya mendengarkan ini pertama kali saya mendengarkan. Dan menarik sekali saudara, judulnya Kita Terluka. Liriknya menarik perhatian saya, karena kemudian saya lihat ada hubungannya dengan apa yang saya sedang siapkan untuk khotbah ini. Penggalan lirik dari Kita Terluka oleh grup band Pilots ini bunyinya begini saudara. Kita terluka, kita tidak pernah sepaham, tidak pernah bisa sejalan. Aku begini, kamu begitu, tidak pernah bisa menyatu. Mau dibawa kemana, ku tidak bisa berucap lagi. Kita harus bagaimana, lebih baik sendiri-sendiri saja. Aku begini, kamu begitu, tidak bisa menyatu. Saudara dalam Tuhan, saya kemudian cek lirik lagu ini dan video klipnya. Lalu kemudian saya melihat bahwa konteks lagu ini saudara adalah kisah dua orang pasangan yang saling mencintai. Tetapi kemudian karena perbedaan besar itu, kemudian mereka saling melukai. Waktu saya melihat ini, saya kemudian berpikir, saudara, jangan-jangan lirik lagu ini bukan sekedar menggambarkan relasi dua orang yang saling mencintai, tapi juga bisa menggambarkan situasi dalam gereja yang disebut dengan keluarga Allah itu. Jangan-jangan kita juga melihat begitu banyaknya perbedaan di antara kita. Tidak pernah bisa sepaham, tidak pernah bisa sejalan. Aku begini, kamu begitu. Tidak pernah bisa menyatu. Jangan-jangan ada di antara kita yang bahkan mulai berkata lebih baik sendiri-sendiri saja. Sudah dalam Tuhan, janganlah kita menjadi keluarga Allah yang saling terluka seperti lagu ini. Kita ini keluarga Allah, kita bukan keluarga yang saling melukai satu dengan yang lain. Ingatlah kata Rasul Paulus, dahulu kita memang berbeda.
Masing-masing kita memiliki latar belakangnya sendiri. Latar belakang keluarga yang berbeda, status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan apa saja bisa berbeda, saudara. Orang bilang ke saudaraku, kalau cari pasangan mesti yang keluarga yang harmonis itu harus lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Harus sama supaya bisa bangun keluarga yang harmonis. Bibit, bebet, dan bobotnya. Bagaimana kalau kita membangun keluarga Allah yang harmonis? Apakah kita juga perlu cari bibit, bebet, bobot yang sama baru bisa menjadi harmonis? Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan bibit, bebet, bobot kita sebagai umat Tuhan sebelum datang kepada Tuhan semuanya berbeda. Namun di dalam keperbedaan itu ada sesuatu hal yang fundamental sama, saudara. Yaitu kita mengalami pengalaman rohani yang sama. Di dalam perbedaan itu, kita bisa punya bibit, bebet, bobot yang berbeda. Tapi ingat, ada satu hal fundamental yang sama saya dan saudara sekarang dibandingkan yang dulu. Yaitu apa? Kita ini semua sekarang memiliki pengalaman rohani yang sama. Ayat 12 kitab Efesus mengatakan, saudara, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia itulah kita dulu. Semua kita dulu sama secara rohani, sama-sama hidup tanpa harap, karena kita hidup tanpa Tuhan di dalam dunia dan yang sudah rusak dan yang sudah berdosa ini. Tapi kemudian ayat 13 berkata demikian, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus, saudaraku. Di dalam kasih dan anugerah Yesus, kita diselamatkan oleh darah Kristus itu. Kita saved by the blood of Christ, by grace alone. Itu sebabnya ayat 14 kitab Efesus, Paulus melanjutkan bahwa dengan darah Yesus yang sudah membawa yang jauh itu menjadi dekat, Ia telah memperdamaikan dan telah mempersatukan kita dengan sesama umat Tuhan yang lain. Ayat 14 berkata, karena Dialah shalom itu, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah. Masih ingat tadi kisah mengenai tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang ada di Bait Suci? Saudara, firman Tuhan berkata, oleh karena darah Kristus sudah mempersatukan kita, tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Perseteruan, perselisihan yang memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi diruntuhkan dan sekarang disatukan di dalam satu tubuh Kristus. Saudara, ingatlah, tubuh Kristus ini, gereja Tuhan ini begitu berharga karena dibutuhkan darah anak domba Allah untuk membuat kita yang berbeda-beda ini mengalami satu pengalaman yang sama, dipulihkan relasi dengan Allah dan dipersatukan dalam satu keluarga Allah. Tidak ada lagi konflik perseteruan. Tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Yang ada sekarang adalah warga kerajaan sorga. Tidak ada lagi orang asing, kata firman Tuhan. Kita semua bersatu di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata tidak ada lagi pendatang. Kita semua menjadi satu keluarga. Ayat 19 ini menarik, saudara. Dikatakan mereka yang dulu adalah pendatang. Kata pendatang di dalam bahasa Yunani, saudara, adalah paroikoi. Dan paroikoi ini, saudara, arti literalnya adalah tinggal di samping rumah. Bukan di dalam rumah. Pendatang itu adalah tinggal di samping rumah. Tidak ada lagi dulu, kata firman Tuhan. Dulu kamu itu tinggal di samping rumah. Bukan menjadi anggota di dalam rumah. Tetapi sekarang, oleh karena darah Yesus Kristus itu, yang dulu tinggal di samping rumah, sekarang welcome, masuk ke dalam rumah. Tidak ada lagi pendatang,
Kita ini satu keluarga, semuanya satu rumah. Ijaran, saudara. Kita satu rumah. Dan dalam satu rumah itu, kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang walaupun berbeda, memiliki satu kesamaan yang fundamental, disatukan oleh darah yang mahal itu. Disatukan menjadi sebuah keluarga, keluarganya Tuhan Yesus. Saudara, saya senang dengan kalimat ini. Church is not something you go to. It's a family you belong to. Gereja itu bukan hanya sekedar tempat di mana engkau pergi untuk datang beribadah. Gereja itu adalah sebuah keluarga Allah yang engkau adalah bagian di dalamnya. Ke gereja, saudara, bukanlah sekedar menunaikan tugas ritual keagamaan untuk beribadah kepada Tuhan, mau secara onsite maupun online hari ini. Tetapi adalah sebuah karya Allah yang indah ketika kita yang berbeda-beda, yang hidup dulu tanpa Tuhan, di dalam jalur kebinasaan, oleh karena kita di dalam dosa itu, kita kemudian diselamatkan oleh darah Yesus Kristus dan dipersatukan menjadi satu rumah, saudara. Satu keluarga. Dan sebagai satu keluarga, apa yang kita perlu lakukan? Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22 yang kita baca tadi, menunjukkan bagaimana kita ini sebagai sebuah family of God. Kita inilah gereja itu. Gereja bukan gedungnya, bukan. Gereja adalah setiap orang di dalamnya yang sudah jadi satu keluarga, keluarganya Allah. Kita inilah bait suci, dan tiap-tiap kita, kata firman Tuhan, adalah batu-batu yang tersusun dengan rapi. Setiap kita, saudara, yang sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi sebuah batu yang tersusun satu dengan yang lain, terikat saling topang satu dengan yang lain, membentuk bait suci Tuhan, membentuk gerejanya milik Tuhan. Setiap orang ada tempatnya, setiap orang ada fungsinya, setiap orang tersusun rapi bersama, bersatu bersama untuk menunjukkan kehadiran Allah yang nyata di dalam hidup kita sebagai umat Allah, sebagai keluarga Allah, sebagai gerejanya Tuhan. Tidak ada yang pasif, semuanya aktif, bekerja bersama untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan bersama. Sampai kita semua, saudaraku, bersatu menjadi keluarga Allah yang universal di dalam kekekalan. Gereja dari segala tempat dan segala abad berkumpul bersama di dalam kekekalan di sorga yang bahagia bersama dengan Tuhan di sorga. Saudara, menarik sekali bahwa di akhir zaman ada satu ekspresi keluarga yang terus dipakai untuk menggambarkan kedatangan sang anak domba Allah itu kali kedua. Wahyu pasal 21 ayat kedua. Aku, kata Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu adalah jemaatnya Tuhan, yang berdandan untuk suaminya. Suami itu adalah Tuhan Yesus, sang kepala gereja. Ketika jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan bertemu dengan Tuhan Yesus, langsung sang kepala gereja itu. Adalah ayat ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah, kehadiran Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka, umat Tuhan, gereja Tuhan, akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Disatukan bersama sebagai keluarga kerajaan sorga yang universal dari segala tempat, segala abad yang berbeda-beda itu. Berkumpul bersama umat Tuhan dan Allah mereka, disatukan dalam kebahagiaan kekal di sorga yang baka. Saudara, adakah kehidupan keluarga yang lebih indah daripada seperti ini? Dan inilah yang dirancangkan Tuhan bagi gerejanya hari ini sampai kepada kekekalan. Disatukan di dalam perbedaan-perbedaan itu untuk hidup
memuliakan, dan menikmati Tuhan selamanya. Saudara, saya akan tutup dengan kembali pada kisah Chinese dumpling itu tadi. Saudara, waktu saya di sebuah ibadah Chinese New Year di Beijing, saudara, seorang pengkhotbah berkata kepada kami semuanya dengan kalimat yang indah. Dia berkata demikian: tiap kali saya buat Chinese dumpling itu bersama dengan keluarga saya itu selalu teringat dengan pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara kan tahu bahwa dalam Chinese New Year orang-orang itu berkumpul, keluarga berkumpul, makan bersama dan berbahagia bersama. Dan itu membawa dia mengingat tentang pesta perjamuan kawin anak domba. Kita semua, kata pengkhotbah ini, akan berkumpul bersama. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit perkabungan, dan tidak ada lagi dosa. Semua memakai pakaian putih, lambang kebenaran dan pembenaran dari Tuhan. Semua penuh sukacita dan penuh damai. Semua berkumpul menyanyi, memuliakan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan yang penuh dan langsung muka dengan muka itu. Oh, betapa bahagianya, kata dia, hari itu. Betapa rindu menanti hari itu tiba. Dan dia berkata, karena itu sekarang sebagai satu keluarga, dia berkata kepada gerejanya, sebagai satu keluarga Allah, mari kita bekerja bersama-sama, melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam fungsi kita masing-masing, di dalam tempat kita masing-masing, di dalam porsi kita masing-masing, di dalam segala perbedaan kita, disatukan dalam satu hati yang sama untuk bekerja bersama bagi Tuhan. Mari bekerja bersama, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, supaya ketika hari perayaan itu tiba, kita semua siap berpesta dengan Sang Kepala gereja itu. Saudara dalam Tuhan, saya akan tutup dengan seruan daripada pengkhotbah ini. Mari di hari Pentakosta ini, hari lahirnya gereja Tuhan, kita dulu berbeda-beda, tapi kita semua yang beda-beda ini sudah disatukan oleh darah Yesus Kristus yang mahal itu. Dan biarlah darah yang mahal itu menyatukan kita benar-benar, supaya kita benar-benar menjadi keluarganya Allah. Satu rumah, bergandengan tangan bersama, berjuang bersama, saling mengasihi, saling menerima, saling menopang, saling melayani. Dan bersama-sama kita bekerja memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan ketika hari perjamuan kawin anak domba itu tiba, hari perayaan itu tiba, kita semua siap berpesta dengan Sang Kepala Gereja. Tuhan menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Firman-Mu sudah menunjukkan kepada kami rancangan-Mu bagi gereja-Mu. Kami yang dulu berbeda, tapi perbedaan itu membawa kami kepada satu hal fundamental yang sama, yaitu kami sudah disatukan oleh darah Yesus Kristus yang agung dan mahal itu. Kami sudah disatukan menjadi keluarga Allah. Dan dalam sebagai keluarga Allah, bila perbedaan itu menjadi indah, sebab segala perbedaan itu akan menolong kami semua untuk kami bisa hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Kami boleh bergandengan tangan bersama, bekerja bersama, bahu-membahu bersama, menjadi keluarga Allah yang memuliakan dan melayani Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini sampai kami berjumpa denganmu di dalam kekekalan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berserah diri. Amin.
Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, gereja, keluarga milik Allah. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya saat ini. Biarlah kita menyediakan diri kita untuk menaati firman-Nya, sebab itu adalah persembahan sejati bagi Tuhan setiap hari. Untuk persembahan materi saat ini, kita bisa memberikannya melalui nomor rekening gereja atau kita kumpulkan di rumah kemudian kita bawa ke gereja. Biarlah semua persembahan kita berkenan kepada Tuhan, sebab kita memberikannya dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, memancarkan keindahan bagi Dia. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Bunyi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami bisa beribadah pada hari ini, di dalam minggu peringatan turunnya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi iman kami dan bagi hidup kami. Dan Tuhan memelihara kami dengan memberi kami berlebih, sehingga kami bisa membawa persembahan di dalam ibadah ini. Kiranya segala jenis, segala bentuk persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan, karena kami memberikannya dengan hati dan hidup yang bersedia untuk dibentuk memancarkan keindahan bagi Tuhan. Allah yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami Roh Kudus mendiami kami. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami selalu sadar akan keberadaan Roh Kudus di dalam hidup dan dalam diri kami, supaya kami senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus untuk hidup kami, dan kami tidak melakukan segala sesuatu menurut maunya kami sendiri. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk orang-orang percaya, supaya hidup dituntun oleh Roh Kudus dan dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Karena setiap kami orang-orang percaya, kami sungguh-sungguh giat belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kami hidup menaati segala kehendak Tuhan yang dicantumkan di dalam Alkitab yang kami pelajari setiap hari. Tuhan, tolonglah kami rindu kalau kami hidup dikuasai oleh Roh Kudus sedemikian rupa, kami bisa menjadi saksi bagi dunia, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sakit sekalipun, yang sangat susah sekalipun, seperti saat-saat di masa pandemi ini. Mohon belas kasihan-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kuasa Roh Kudus yang begitu besar untuk menguasai kami dan menuntun hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan dunia yang kacau ini. Mohon belas kasihan Tuhan, supaya orang-orang yang hidup di dalamnya menyadari bahwa mereka butuh Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mereka datang kepada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus
untuk diperbaharui, untuk dikuatkan, untuk diubahkan. Terima kasih ya Allah, kami memohon berkat daripadamu, berkat bagi kami semua, supaya hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah doa kami, persembahan kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan bagi kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita. Kita akan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, yang akan menaungi engkau, menyertai engkau, serta menjadikan hidupmu kuat, sehingga menjadi saksi bagi Kristus di antara orang-orang di sekelilingmu. Berkat ini dimohonkan kepada engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan kita untuk kita semua. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur secara khusus pada hari ini kita masih boleh bersama-sama kembali beribadah. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari kita mengingat di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid disatukan. Murid-murid yang terdiri dari berbagai bangsa itu menerima Roh Kudus. Demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita, menggerakkan kita untuk boleh hidup lebih berkenan kepadanya. Terima kasih kepada Evangelis Michael Teng yang sudah menguraikan firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan yang membalas dengan berkat baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanannya. Berterima kasih juga kepada rekan-rekan yang hari ini sudah melayani bersama-sama dengan kita. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, bagian sound system dan bagian
multimedia. Berterima kasih kepada segenap jemaat yang terus mendukung kita di dalam pelayanan gereja ini, baik di dalam doa, di dalam dana, maupun ikut serta di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Mari kita boleh bersama-sama bekerja sama, memperhatikan pelayanan dan mendukung pelayanan gereja. Ada satu pengumuman yang cukup penting untuk kita perhatikan, bahwa pada hari ini di dalam ibadah onsite akan diadakan baptisan dan CD untuk rekan-rekan kita. Yang akan menerima baptisan dewasa yaitu Bapak Gede Gunarsa. CD dewasa Saudari Cornelia Giovanni Suwarno. Baptisan anak Derek Emmanuel Santoso. Foto baptisan ini akan ditayangkan pada Warta Minggu yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita duka bahwa seorang jemaat kita, Ibu Kwan Hui Chen, sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Beliau meninggalkan kita pada hari Sabtu dan sudah dikebumikan pada hari Minggu yang lalu. Kami majelis dan jemaat GK Immanuel Malang mengucapkan turut berduka dan memohon kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya mari kita perhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online pada hari ini akan dimulai pukul 8.30 melalui channel YouTube GKI Immanuel Malang. Mengimbau para orang tua untuk dapat mengajak putra-putri mengikuti ibadah online ini. Komunitas Tunas Remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan dimulai pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Pemahaman Alkitab pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dimulai pukul 6 sore dan akan dilanjutkan dengan persekutuan doa malam pada pukul 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Menghimbau para jemaat untuk mengikuti kedua kegiatan tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 7 pagi akan diadakan doa pagi di rumah masing-masing menggunakan penuntun doa yang akan dibagikan melalui WA Grup GKI Immanuel Malang. Komunitas Pemuda Remaja hanya akan diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pada pukul 5 sore. Ibadah umum minggu depan akan diadakan pada pukul 7 pagi dan yang akan dilayani oleh Evangelis Lijo Mulyatan. Mengundang untuk semua jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut. Demikianlah warta kita pada hari ini. Terima kasih kepada setiap jemaat yang boleh sabar untuk mendengarkannya. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Tuhan memberkati.